Baik, Mas Rian tadi ya teman-teman ya. Jadi itu karena musim liburan, Mas, biasanya seperti kita aja kemarin IHSG kita tuh sempat ya setelah bullish ya dalam jangka pendek, kemudian juga sempat sideways karena memasuki liburan ya 1 minggu ya, terutama menjelang Lebaran kita lihat di bulan Ramadan. Kemudian setelah Lebaran ya, IHSG ini 2 hari berturut-turut rebound ya. Hari ini memang sedikit terkoreksi, tapi kalau kita lihat ya dalam 1 minggu ini, 1 minggu terakhir, memang IHSG-nya tuh ada rebound ya teman-teman. Jadi sama aja fenomena seperti itu karena memang musim liburan itu biasanya memang mereka tuh bisa dikatakan. Jadi memang biasanya para investor tuh menjual mereka punya aset, tapi balik lagi dia masuk kalau misalnya udah liburan itu udah selesai gitu kan, seperti itu. Makanya muncul nih istilah-istilah seperti sell in May and go away. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman investor ajaib ya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ini Mas, ini untuk komoditas batu bara nih terkait dengan Adaro dan juga Harum. Belum kita bahas terkait dengan sektor batu bara, kan untuk Arvi sendiri kan ada sektor yang menarik tadi kan ada komoditi. Nah, untuk batu bara sendiri ini menurut Mas Rian nih kira-kira seperti apa sih view-nya untuk saat ini? Iya. Tadi seperti saya bilang ini kalau ditanya view emiten langsung emiten salah satunya ini pendapat pribadi ya, bukan dari Avis Asset Management. Nah, kalau menurut saya sih pribadi batu bara masih cukup potensial gitu ya. Adaro kemarin di tahun lalu itu sempat tembus ke angka 4.000. Di pertengahan tahun mungkin tahun lalu dia masih di angka 2.600 2.700-an gitu ya, sehingga upside-nya cukup besar. Nah, kemudian Adaro dan juga grupnya juga seperti yang tadi saya sebutkan, mereka juga memiliki partnership dalam pembuatan tadi baterai untuk kendaraan listrik juga. Nah, itu seperti saya sampaikan. Nah, pendapat pribadi saya sih cukup menarik nih. Adaro Group, ada ADRO, ada ADMR gitu ya. Menurut saya cukup menarik. Nah, ADMR juga kemarin harganya cukup turun, cukup ini ya, cukup sekarang di angka 1.000-an ya. 1.000-an upside-nya juga menurut saya cukup potensial juga untuk ada ADRO dan ADMR kalau menurut pendapat pribadi saya ya, Mbak ya. Baik, jadi menarik untuk beberapa emiten yang memang udah diversifikasi ya Mas ya, untuk ke energi yang lebih terbarukan, jadi tidak menggunakan energi fosil lagi ya untuk ke depannya, karena pastinya dunia juga bahkan Indonesia aja, global pun juga mempush ya, mereka punya sustainable energy, jadi energi yang terbarukan lagi, kita memang lagi gencar energi secara global. Jadi biasanya kalau misalnya pemerintahnya mendukung, terus kemudian juga pemerintah juga secara global juga mendukung, itu juga pastinya akan jadi untuk sektor tersebut ya, karena biasanya pemerintah yang mendukung ini akan ada insentif tertentu yang membuat pastinya menguntungkan beberapa emiten di sektor tersebut ya teman-teman. Jadi tadi udah dibahas terkait dengan komoditi, mungkin bisa di-watch di komoditas di sektor batubara, mungkin bisa di-watch memang udah diversifikasi usaha ke energi yang lebih terbarukan ya, ke energi yang istilahnya bukan energi fosil lagi, namun energi yang lebih sustain ya ke depannya. Itu untuk view dari kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Koko ya. Jadi bertanya di sini, gencar isu negara yang tergabung dalam BRICS ingin meninggalkan dolar. Bagaimana Afris AM melihat ini? Nah, sering kita tahu juga ini kemarin ya punya rupiah itu lumayan terapresiasi terhadap dolar dibandingkan dengan di awal tahun lalu. Di awal tahun lalu sempat di 15.500, ini udah di 14.800. Nah, kira-kira BRICS yang dijalankan oleh beberapa negara ini nantinya kira-kira menurut Afris AM itu seperti apa sih dampaknya buat Indonesia, buat mungkin ada beberapa sektor yang diuntungkan, jadi katalis positif untuk nilai tukar rupiah kita nih, kira-kira menurut Afris AM gimana? Ya, kalau berbicara
nilai tukar mata uang yang beberapa negara ini mulai mengusulkan untuk memakai nilai tukar mata uangnya sendiri ya. Menurut saya sih itu akan lebih menguntungkan bagi negara-negara tersebut, bisa, dan juga efeknya juga bisa berdampak ke Indonesia juga. Karena selama ini ya memang ya kita bertransaksi dengan negara manapun pakai US dollar, yang diuntungkan ya Amerika kan ya. Sedangkan harusnya kalau ingin bertransaksi, uh, contohnya misalkan kita bertransaksi dengan Amerika, mereka ingin beli barang dari kita ya bayarnya pakai rupiah seharusnya gitu ya. Terus kalau misalkan kita beli di negara lain ya pakai negara mata uang negara itu. Nah itu lebih fair bagi masing-masing negara yang melakukan transaksi multilateral secara internasional gitu ya. Jadi semakin banyak negara kalau menurut saya yang meninggalkan US dollar, menurut saya sih akan lebih fair untuk transaksi secara internasional karena tidak menguntungkan satu negara saja yakni Amerika Serikat, tapi ini lebih menguntungkan kepada negara-negara yang memang bertransaksi, terutama misalkan kita bertransaksi bukan dengan Amerika ya, kita bertransaksi dengan mata uang kita sendiri, dan itu justru akan memperkuat ekonomi kita juga gitu ya. Jadi menurut saya sih semakin banyak negara yang melakukan hal itu, efeknya justru akan positif bagi negara-negara masing-masing ya Mbak ya. Baik, jadi harusnya jadi dampak positif juga nih untuk beberapa negara ya, khususnya yang memang melakukan strategi seperti ini ya, jadi berdagang secara bilateral dengan menggunakan kesepakatan mata uang dari yang mereka sepakati ya, seperti itu ya Mas. Pastinya itu juga memperkuat mereka punya tukar ya, dibandingkan dengan jika mereka berdagang dengan dolar ya, yang memang saat ini belum bisa dikalahkan ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya walaupun memang ada isu seperti ini ya, masih saja ya saat ini memang yang masih mendominasi adalah USD ya teman-teman. Jadi memang mungkin butuh proses untuk mencapai kesepakatan seperti ini, namun beberapa negara memang sudah memulainya untuk menjadikan mereka uang tuh istilahnya tuh terkuat juga nih Mas. Jadi istilahnya tuh mereka bersaing ya untuk memiliki mata uang yang bisa beberapa negara oleh lebih banyak negara lagi, dan pastinya itu juga akan jadikan untuk ekonomi dari negara tersebut ya teman-teman. Tadi untuk BRICS, kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Tutwe16, kenapa Afris menambahkan perlindungan pada Afris IDX 30 dan kenapa hanya produk Afris IDX 30 aja yang ditambahkan perlindungan nih, dan bagaimana mekanismenya itu seperti apa? Karena tadi produk unggulan dari Afris itu kan tadi yang Afris IDX 30. Kira-kira kenapa sih produk untuk produk Afris IDX 30 itu ada perlindungannya nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama kenapa Afris IDX 30? Pertama itu karena yang tadi saya sampaikan itu produk kami yang paling banyak dibeli di pasar saat ini. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Jadi mekanismenya itu adalah investor beli produk kami belikan premi asuransi perlindungan jiwa dari kantong kami sendiri. Jadi investor sama sekali nggak ngeluarin duit apa-apa lagi. Jadi kami yang bayarkan preminya. Memang ini porsinya hanya untuk sebulan gitu ya, karena kan ini gratis. Tapi ini perlindungannya gratis, jadi kami bayarkan preminya untuk sebulan ke depannya. Jadi misalkan saya beli 10 juta di bulan April, cut off-nya di tanggal 30 April. Nanti misalkan saya beli net subscription-nya adalah 10 juta, berarti saya berhak nanti di bulan Mei perlindungan senilai 10 juta juga untuk perlindungan jiwanya. Nah, jadi mekanismenya sih sebenarnya simpel aja. Jadi misalkan teman-teman beli di Ajaib selama bulan Mei misalkan ya senilai 10 juta rupiah, ya nanti misalkan sampai dengan akhir Mei itu tidak di redeem gitu ya 10 jutanya, di bulan Juninya nanti teman-teman berhak untuk perlindungan jiwa senilai 10 juta rupiah. Nah, kemudian untuk produk-produk lain kok nggak ada. Nah, ini kita sedang garap juga untuk produk-produk lain.
terutama sih kita khususkan ke produk yang berbasis saham gitu ya, karena kan ini kita bayarkan dari kantong kita sendiri. Jadi kenapa produk yang berbasis saham? Ya, karena itu manajemen fee-nya agak besar gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang konservatif seperti pasar uang. Jadi kalau kita bayarkan preminya dari porsi manajemen fee kami itu kita masih bisa secara perhitungan finansial masih oke lah, Mbak. Jadi seperti itu. Tapi nanti ke depannya kami harapkan ada produk-produk lainnya juga. Saat ini kami sedang bahas juga kepada pihak asuransinya gitu ya, untuk menambahkan produk lain dengan manfaat perlindungan jiwa juga. Tapi saat ini yang sudah berlaku baru produk Afris IDX 30 kami. Baik. Jadi karena memang banyak yang membeli seperti itu ya, Mas Rian ya. Jadi diberikan perlindungan yang menarik sebenarnya. Ada perlindungan ya seperti ini. Tadi untuk mekanismenya juga udah dijelasin sama Mas Rian ya terkait Afris IDX juga seperti apa mekanismenya. Kemudian ini ada pertanyaan menarik lagi dari Kak Erika.Paramita. Apakah di Afris ada reksadana syariah, Pak? Jika ada reksadana apa saja dan bagaimana potensi return reksadana tersebut nih, reksadana syariah. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya terkait dengan ya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kemudian terkait dengan reksadana syariah yang diinvestasikan aset manajemen. Ya, di Ajaib juga ada produk syariah kelolaan Afris Asset Management. Untuk pasar uangnya kita ada Afris, ada liquid syariah, kemudian kita ada balance fund juga di sana, Afris Balance Amar Syariah. Kemudian untuk equity juga kita ada Afris Equity Amar Syariah. Nah, jadi ada 3 produk syariah yang bisa dipilih, yaitu dari pasar uang, campuran dan juga berbasis saham ya. Nah, kalau untuk potensi sendiri, saya bilang sih ya untuk produk syariah karena pasarnya itu secara universe lebih kecil dibandingkan dengan apa namanya universe yang konvensional gitu ya, yang dengan keseluruhan IHSG-nya mungkin kinerjanya memang sedikit slow dibandingkan dengan yang produk konvensional ya. Nah, tapi kan ini balik lagi kepada apa namanya preferensi teman-teman sendiri nih, ingin berinvestasi yang aman secara apa namanya spiritual gitu ya dengan konsep syariahnya. Nah, memang ada sedikit downside karena tadi keterbatasnya emiten gitu ya, keterbatasnya emiten pasar syariah, sehingga kinerjanya mungkin kalau dibandingkan dengan yang konvensional agak tertinggal. Karena kalau kita lihat kenapa sih agak tertinggal gitu ya, kalau kita teman-teman lihat itu IHSG paling besar, IHSG paling besar itu kan apa namanya perbankan ya, perbankan konvensional ya. Ya, jadi kalau dibayangkan saja nih teman-teman yang syariah perbankan konvensionalnya itu tidak ada, sehingga kinerja yang pasar syariah itu pasti akan sedikit tertinggal gitu ya dibandingkan dengan IHSG-nya. Nah, tapi ini preferensi teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman ingin berinvestasi dengan yang konsepnya syariah karena tadi alasan spiritual teman-teman, ya silahkan. Di Ajaib sudah ada produk kami juga dengan yang pasar uang ada, campuran ada, yang berbasis saham juga sudah ada. Baik, tadi udah dijelasin ya Kak Erika. Produk syariah dari reksadana Afris Management tadi udah dibahas sama Mas Rian produknya apa aja. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya dari potensinya juga jadi kan bisa tumbuh ya, tumbuh ini kan penetrasinya masih bisa berkembang lagi nih ke depan. Jadi untuk yang syariah, kemudian untuk ini ada pertanyaan lagi terkait dengan sektor nih. Ini agak melenceng dari pertanyaan pembahasan kita di hari ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin tadi karena kita udah bahas komoditas, mungkin di sini teman-teman investor Ajaib Sekuritas mau lihat kira-kira selain komoditas coal, nah kalau view oil nih seperti apa sih Mas nih? Mungkin Mas Rian bisa bahas nih untuk sektornya aja nih, kira-kira seperti apa sih untuk sektor ini di saat ini ya, di saat kondisi ekonomi.
Oil ya. Kalau oil justru nih saya belum mendapatkan materi tentang oil nih jujur nih Mbak, dari tim investment kami. Nah, tapi kalau kita lihat sih oil sendiri menurut saya sih agak kurang seksi ya. Kalau untuk tahun-tahun ini lebih, kalau menurut pendapat pribadi saya juga tadi lebih ke coal gitu ya, seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, kalau untuk oil sendiri dengan terbatasnya juga lahan yang apa namanya, sumur minyak yang sudah banyak ditinggalkan di Indonesia juga sudah berkurang banyak gitu ya. Saya rasa sih oil untuk masuk ke investasi kita di tahun ini agak kurang menarik sih menurut saya. Nanti mungkin kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat hal ini berubah, pasti akan kita sampaikan lagi. Tapi tadi sih kalau menurut saya, kalau untuk komoditi oil belum ya, lebih baik, lebih menarik masuk ke tadi yang coal tadi sih Mbak.